Yesus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kiranya Engkau memberkatiku berlimpah-limpah. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. 1 Tawari 4 ayat 10. Sahabat Iktus, doa adalah sarana bincang-bincang kita dengan Tuhan. Kita dapat berbicara apa saja dengan jujur di hadapan-Nya untuk mengungkapkan isi hati kita. Tentulah dalam doa-doa kita menginginkan berkat yang berlimpah dari Tuhan. Namun akan digunakan untuk apa berkat yang melimpah itu? Di dalam setiap berkat yang kita terima, terbungkus berkat yang harus disalurkan kembali. Ingat, Ia selalu mempunyai tujuan atas setiap berkat-Nya. Yabes adalah pribadi yang berdoa. Doa Yabes tidak basa-basi. Tampaknya ia tidak punya pilihan lain. Diberkati Tuhan atau nasibnya akan tetap sakit seperti diisyaratkan dari nama pemberian ibunya. 1 Tawarik 4 ayat 9. Tidak ada jalan lain selain mengandalkan Tuhan. Ia minta Tuhan memberkatinya berlimpah-limpah. Apakah ini adalah doa yang bersifat egois? Ternyata tidak. Yabes mengetahui dengan pasti tujuan Tuhan atas setiap berkat yang disediakan Tuhan bagi dirinya. Dalam hal apa ia mau diberkati berlimpah-limpah? Pertama, memperluas daerahku. Sebagai kaum Israel, Yabes dan kaumnya sudah mempunyai batas-batas wilayah sendiri. Namun, ia berdoa untuk wilayah yang lebih luas lagi. Dalam konteks perjanjian lama, perluasan wilayah tidak identik dengan penjajahan, melainkan supaya bangsa-bangsa lain mengenal Allah Israel. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Mazmur 2 ayat 8. Dalam hal apa ia mau diberkati berlimpah-limpah? Kedua, tangan-Mu menyertaiku. Permintaan ini terkait dengan permintaan pertama. Sebab perluasan wilayah tidak akan berhasil tanpa Allah yang berjalan di depan membuka jalan untuk itu. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Mazmur 60 ayat 14. Yabes menyadari keharusan bersandar pada kuasa Tuhan untuk perluasan daerahnya, agar nama Tuhan dikenal oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Dalam hal apa ia mau diberkati berlimpah-limpah? Ketiga, perlindungan dari malapetaka, supaya kesakitan tidak menimpaku. Yabes minta supaya tidak sakit, sebagaimana dari namanya sebenarnya ia akrab dengan sakit. Tentu yang dimaksud bukan ia ingin menjadi manusia super yang tubuhnya kebal, tidak bisa sakit. Yang dimintanya adalah tidak menderita karena sakit. Yabes menyadari kelemahannya untuk dapat melaksanakan misi perluasan daerah seperti yang dirindukannya. Kekuatan untuk melakukan tujuan Tuhan merupakan inti permohonan doa pada bagian ini. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah permintaanku agar Allah memperluas dan memberkati pekerjaanku dengan tujuan supaya semakin terbuka peluang bagiku untuk menjadi saksi Kristus? Dengan tujuan apa tangan Tuhan selalu menyertaiku dan memberiku keberhasilan? Dengan tujuan apa Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan kepadaku? Tuhan Yesus, saat ini aku datang kepadamu bukan sekedar basa-basi, tetapi karena aku tidak punya pilihan lain selain memohon hanya kepadamu. Ya Tuhan,
Aku rindu diberkati berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memperluas area kerjaku. Biarlah tangan-Mu memberi kemenangan kepadaku. Dan kiranya aku tetap sehat dalam melaksanakan tugasku. Semuanya kuminta agar aku dapat memperkenalkan nama-Mu kepada bangsa-bangsa lain yang belum mengenal-Mu, hingga segala suku bangsa menyembah-Mu, Yesus. Amin. Keberanian meminta sesuatu yang besar dari Tuhan harus disertai kerinduan yang besar agar nama Tuhan semakin dikenal.